Ini teman-teman, ketemu lagi ya di Bincang Bola kita kali ini, dan hari ini saya ingin membahas tentang pergantian pemain, strategi pergantian pemain, terutama kemarin di Community Shield ya, di mana kita melakukan pergantian pemain di menit ke-76 yang justru membuat Manchester City bisa mencetak gol di menit ke-77 gitu kan ya. Jadi pada saat pertandingan itu di menit ke-76, Mikel Arteta mengganti Gabriel Martinelli dan Jurriën Timber menjadi Leandro Trossard dan Kieran Tierney. Ya, di mana pergantian Kieran Tierney ini seperti teman-teman lihat ya, itu di menit ke-77 Cole Palmer itu berhasil menggocek Tierney dan melakukan tendangan yang sangat luar biasa dan mencetak gol di menit ke-77 gitu. Ya, hasil gocekannya itu membuat Tierney ini seolah-olah ngelawak aja gitu. Kenapa? Karena dia digocek dan kepleset dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan disitulah lalu para pasukan Arteta out langsung pada bilang, ini Arteta pergantian pemainnya bego banget sih. Ini kenapa Jurriën Timber yang bermain sangat bagus saat itu kok justru diganti dengan Kieran Tierney yang ya tadi ternyata bisa digocek dan jadi lawak gitu ya, menghasilkan gol di menit ke-77. Pertama kita lihat dari sisi strategi dulu ya. Dari sisi strategi sebenarnya saat itu kita lihat pertandingan lagi deadlock, di mana kita nggak bisa nembus pertahanan Manchester City, di mana penyerangan kita juga saat itu lebih banyak dari sisi kanan ya, dari sisi Ben White, Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Sedang dari sisi sebelah kiri itu Jurriën Timber, Declan Rice dan Gabriel Martinelli ini kurang begitu efektif penyerangannya dari sisi sebelah kiri. Nah, dari sisi sebelah kiri ini lalu dimasukkan kaki yang masih segar, itu kan ya, Kieran Tierney dan Leandro Trossard. Harapannya supaya sebelah kiri ini penyerangannya lebih hidup ya, dimana seharusnya Trossard dan Tierney ini lebih padu dibanding Jurriën Timber dan Martinelli gitu ya. Kenapa? Karena Jurriën Timber sebagai pemain baru tentunya belum kompak lah ya sama Martinelli. Nah, kenapa Martinelli juga diganti ya tadi supaya ya ini kakinya yang masih seger lah, sebelah kiri ini supaya kakinya yang masih seger, Martinelli dan Kieran Tierney, harapannya seperti itu. Ternyata Tierney ini ngelawak gitu di menit ke-77. Nah, jadi itu harapan secara strategi. Tapi harapannya secara umum ini adalah sebenarnya kita ingin membiasakan diri dengan aturan baru ya, aturan tentang injury time yang baru. Kalau teman-teman juga memperhatikan pertandingan itu, yang kita lihat itu adalah injury time yang sangat panjang gitu. Dan dengan aturan injury time yang baru ini, teman-teman akan lebih sering melihat, terutama di Arsenal ya, itu kita akan lebih sering melihat akan ada pergantian pemain di menit ke-65 sampai 70 ini. Pergantian pemain yang mungkin kita akan lihat, ini pemain bagus kok, kenapa diganti di menit 65 sampai 70 gitu ya. Karena dengan aturan injury time yang baru ini kita akan menambah sekitar ya 20-an menit lah ya untuk total injury time dari babak pertama dan babak kedua. Kenapa ada aturan baru seperti ini? Karena ada penelitian dari EPL gitu ya, bahwa ternyata pertandingan Liga Inggris ini waktu efektif bermain bola itu hanya sekitar 55 sampai 60 menit. Ya, jadi kalau kita lihat waktu pertandingan kan harusnya 2 kali 45 menit, 90 menit. Ternyata dari total 90 menit ini yang dipakai untuk bermain bola hanya sekitar 55 sampai 60 menit. Jadi ada waktu sekitar 30 menit lebih ini termakan itu untuk insiden-insiden seperti perawatan pemain cedera, ngulur-ngulur waktu pegang-pegang bola
setelah ada pelanggaran gitu kan ya, jadi nggak langsung bolanya dipakai untuk bermain. Lalu juga insiden protes ke wasit pada saat terjadi pelanggaran. Nah, itu semua waktu yang termakan oleh insiden-insiden seperti itu semua dalam aturan injury time yang baru. Itu semua insiden-insiden seperti itu waktunya akan dicatat dan akan dimasukkan kembali ke injury time di akhir babak gitu. Jadi kalau kita hitung mungkin rata-rata anggaplah injury time seperti kemarin, nambah waktunya total ada sekitar 20 menit babak pertama, babak kedua. Itu berarti kalau kita lihat dalam satu musim 38 pertandingan, kita akan ada sekitar 760 pertandingan. Jadi kira-kira akan ada sekitar 8,5 pertandingan ekstra. Ya, karena tadi 760 menit kalau kita bagi 90 menit itu kira-kira akan ada 8,5 pertandingan ekstra dalam satu musim. Dan kita belum menghitung ini ada pertandingan Champions League, lalu Piala Liga, FA Cup gitu ya. Itu semua 8,5 pertandingan ini untuk IPL yang sudah sangat padat jadwal pertandingannya. Maka pemain-pemain ini harus dirotasi, terutama pada saat pertandingan. Ini supaya mencegah cedera harus ada kita rotasi pemain-pemain. Ya, makanya tadi saya bilang kita harus terbiasa nanti untuk ada pergantian pemain seperti ini, bukan hanya untuk Community Shield ini. Ya, jadi untuk di liga kita akan lebih sering melihat pergantian pemain di menit ke 65, 70 ini ya. Supaya apa? Supaya pemain ini lebih bisa beristirahat juga. Gitu. Kenapa? Tadi ya balik lagi dengan injury time yang baru akan ada kira-kira gitu ya 8,5 pertandingan ekstra hanya dari injury time itu sendiri. Dimana kalau pertandingan IPL yang kita ada 20 tim gitu ya tadi 38 pertandingan, ada FA Cup, ada Piala Liga. Lalu untuk mereka yang 6 besar ada pertandingan Eropa ya, ada Champions League, Europa League dan Conference League gitu. Ini akan sangat memakan stamina para pemain. Yang dimana kalau kita tidak jaga dengan baik, ini akan berakibat tingkat injury yang lebih tinggi bagi para pemain, bukan hanya Arsenal ya, tapi juga untuk para pemain lain. Jadi makanya pergantian pemain seperti yang terjadi di Community Shield kemarin, itu bukan hanya secara strategi, tapi juga secara kita ingin menjaga pemain ini agar kondisinya lebih fit untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang untuk besok dan besoknya lagi. Jadi ya itu bukan hanya strategi tapi supaya mencegah cedera. Ya itu juga sebenarnya secara taktis juga gitu kan. Kenapa? Karena kalau Jurrien Timber kita mainkan ternyata nanti berakibat cedera secara jangka panjang, itu akan lebih efeknya lebih membahayakan bagi Arsenal gitu. Jadi ya sekali lagi teman-teman harus lebih terbiasa juga ya dengan waktu injury time yang panjang ini. Mungkin kita entertainmentnya lebih dapat ya, sebagai fans kita entertainmentnya mungkin lebih dapat karena kita lebih banyak gitu kan, dari pertandingan yang tadi 90 menit menjadi 110 menit gitu kan. Ya kita mungkin secara fans ya oke lah, ekstra dapat satu pertandingan kita dapat ekstra waktu lebih banyak, jadi lebih banyak yang bisa ditonton. Tapi pada saat yang sama para pemain ini dengan waktu bermain yang lebih banyak, ini mereka secara stamina lebih terkuras gitu ya. Jadi itulah menurut saya alasan kenapa terjadi pergantian pemain seperti kemarin, dan itu secara strategi itu adalah untuk kita jangka panjang ya teman-teman. Jadi itu semoga juga teman-teman bisa lebih melihat
secara lebih luas gitu kan. Pergantian pemain ini bukan hanya kita ngomong strategi lagi gitu kan, bukan hanya untuk satu pertandingan itu, strateginya tuh bukan hanya untuk satu pertandingan itu, tapi melihat memang satu musim bagaimana kita menjaga pemain agar jangan sampai rentan cedera, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu dari saya, semoga bisa membantu teman-teman ya untuk melihat pertandingan secara lebih luas. Dan nanti kita akan ada pertandingan melawan Nottingham Forest ya, hari Sabtu ini jam setengah 7 ya, jadi untuk kick off early gitu ya. Ya nanti kita lihat pertandingan itu dan kita bahas lagi ya. Untuk itu sampai jumpa lagi di bincang bola kita berikutnya.